Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai video tutorial mengenai pijat refleksi untuk sakit mah ya. Jadi pijat refleksi untuk sakit mah. Nah, yang mana gejalanya yaitu adalah sering kembung ya perutnya ya, terus kemudian mudah masuk angin, kemudian juga sering merasa pusing di bagian kepala, dan juga terkadang mengalami kesemutan di bagian-bagian kaki ya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pijat refleksi untuk sakit mah. Oke, sebelum kita melakukan pemijatan, kita biasakan selalu melakukan yang namanya stretching ya, atau pemanasan atau peregangan di otot-otot telapak kaki ya. Fungsinya untuk agar pada saat nanti dipijat kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kadang-kadang kita menemukan telapak kaki yang keras atau kekapalan ya. Nah, itu jadi kurang maksimal tuh. Oleh karena itu makanya kita harus regangkan baik yang ada di dalam bagian telapak bawah maupun yang di punggung telapak ya. Nah, setelah dilakukan pelemasan ya, itu kurang lebih 2 menitan. Nah, maka kita langsung balurkan ininya telapak kakinya dengan hand body lotion. Bisa juga minyak olive oil atau minyak kelapa atau minyak urut, baik yang di bawah telapak maupun yang di atas telapak ya. Nah, fungsinya untuk apa? Agar ini menjadi lembab dan pada saat nanti dipijat itu tidak mengalami lecet kulitnya. Oke, kita langsung aja ke tahap pemijatan, yaitu pijat refleksi untuk untuk sakit mah. Yang pertama itu adalah kita selalu biasakan seperti di video-video saya sebelumnya, maka itu ada terbagi 4 tahap, yaitu yang pertama yaitu ginjal saluran kencing dan kandung kencing, kemudian di bagian kepala, kemudian juga ada di bagian sistem metabolisme dan bagian sistem kelenjar untuk pengeluaran ya. Oke, yang pertama itu kita tentukan dulu ginjalnya ya, titik ginjal yaitu di sini ya teman-teman ya. Nah, titik ginjal nih kita sejajar sama ini nih. Nah, kemudian segini ya teman-teman. Nah, kemudian kita begini. Nah, ini sejajar dengan ini teman-teman ya. Nah, ini titik ginjal teman-teman ya. Nah, ini titik ginjal. Kemudian dari ini kita ke titik kelenjar kandung kencing ya teman-teman ya. Itu ada di sini dan itu ada di sini teman-teman ya. Ya, ini sejajar dengan ini ya teman-teman. Nah, ini sejajar dengan ini. Oke, ini 3 titik ini kita pijat tetap di sini konstan, tekanannya juga konstan dan lamanya juga konstan. Lamanya kurang lebih 5-10 menit, tekanannya konstan 1-2 kilo ya. Nah, bila mana masih belum kuat jarinya, kita bisa gunakan alat bantu ya, seperti ini, menggunakan tongkat pijat. Kemudian setelah ini kita lakukan pemijatan di daerah saluran kencing, yang mana ini fungsinya nanti untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dari kandung kencing ya. Nah, kemudian kita juga pijat juga kandung kencingnya 1-2 kilo, tekanannya 5-10 menit ya teman-teman ya. Oke, setelah ini nah kita pijat yang namanya di bagian ini teman-teman, namanya kelenjar bawah otak ya. Nah, kelenjar bawah otak ini fungsinya adalah untuk mengatur sistem metabolisme yang ada di tubuh, yang ada di organ tubuh, terutama hal-hal yang berkaitan metabolisme yang diatur oleh fungsi utamanya oleh kelenjar tiroid ya. Nah, ini nih. Nah, pijatannya 1-2 kilo, teman saya saranin 1 kilo aja, 5-10 menit ya teman-teman ya.
dan gunakan selalu balurkan hand body lotion ya. Nah, kemudian dari sini maka hal yang pertama itu adalah kita ke kelenjar sistem metabolisme. Yang pertama, sistem metabolismenya itu adalah lambung. Nah, karena kita berkaitan dengan lambung, maka kita pijat ya daerah lambung ini ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih begini ya teman-teman ya. Nah, ini jadi kalau kita giniin, nah dia persis di bawah tulangan yang ada nongol di sini nih. Nah, ini kita pencet 5-10 menit teman-teman ya. Dan kalau misalkan ada kotorannya, dia berasa seperti ada pasirnya di dalamnya atau benjolan-benjolan kecil. Nah, ini 5-10 menit, 1-2 kilo teman-teman tekanannya ya. Gunakan selalu hand body lotion agar tidak lecet. Nah, kemudian kita berlanjut ke sistem metabolisme yang namanya ya. Nah, ini pankreas dengan usus 12 jari ya. Nah, teman-teman bisa itu kan nanti. Nah, karena ini bertumpuk sih dianya, organnya ya begini bertumpuk. Nah, makanya saya selalu biasain langsung dikerja 1 titik, 2 titik ini langsung di 1 kali pemijatan. Jadi karena kan dia bertumpuk ya. Nah, ini biasanya kalau misalkan pankreas ini kan untuk kelenjar ludah perut, untuk menghasilkan insulin ya, yang mengatur kadar darah di tubuh. Terus juga dia membantu kelenjar kelenjar ludah perut itu untuk membantu untuk pencernaan, sistem pencernaan kita ya. Nah, kemudian usus 12 jari juga itu fungsinya untuk apa? Salah satunya untuk menyerap makanan-makanan dan mineral-mineral yang kita makan atau kita minum ya. Kemudian yang kita pencet adalah kandung empedu. Nah, karena tadi kan ada mualnya juga ya, mual terus juga gampang masuk angin. Nah, itu juga dikarenakan mungkin karena kandung empedu dan livernya itu terganggu teman-teman. Nah, itu adanya di sebelah kanan teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan. Oke. Nah, ini daerah kanan ya, daerah kanan nih saya tentukan langsung aja. Dia ini kelenjar anak ginjal ya. Ini ginjal. Nah, ini dia. Nah, ini posisi empedu ya di sini ya. Nah, ini yang besar. Ini liver ya. Nah, karena ini jadi satu juga, maka saya pencet sekalian ya. Nah, ini kandung empedu ya. Jadi kita pencet kandung empedunya juga dalam sistem metabolismenya. Nah, oke. Nah, setelah dari situ, maka sistem yang keempat adalah kelenjar getah bening bagian perut, teman-teman. Karena ini berkaitan dengan terjadinya adanya di bagian perut ya. Maka kelenjar getah bening bagian perut di sini, teman-teman. Cuman saya biasanya kalau untuk kelenjar getah bening saya biasanya langsung 4-4-nya ya. Nah, ini jadi kita giniin. Nah, ini antara tulang dari jempol dengan tulang yang di sini ini membentuk segitiga. Nah, ini ada di sini. Nah, kalau yang di sisi sini bawahnya lagi nih saluran pernapasan dan tenggorokan ya. Maka kita pencet ini dulu ya. Jangan lupa gunakan hand body lotion ya. Nah, ini mencetnya dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ini kita terlalu besar untuk di sela ini, maka kita bantu pakai ini agak keras ya. Nah, ini kelenjar getah bening bagian dada. Nah, untuk kelenjar getah bening bagian perut itu adanya di sini. Jadi kalau kita urut nih tangan jari kita nih di tulangnya. Nah, ini ketemu nih mata kaki ya. Nah, ini mata kaki nih mentok nih. Nah, ini udah depannya nih dia nih. Nah, kurang lebih di sini. Ini dari bawah ke atas, gunakan hand body lotion ya. Biasanya kalau habis dipencet gini tambah mual nih. Biasanya kalau untuk orang yang lagi sakit mah. Nah, tetapi itu adalah reaksi sementara, itu bagus berarti. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi kelenjar getah bening bagian atas dan kemudian kelenjar getah bening bagian atas samping. Nah, ini posisinya ada di depan mata kaki dengan adanya tulang yang ada di sini nih. Ini begini nih teman-teman nih.
Nah, ini posisinya ada di sini ya. Kita pencet juga, ini kita pencet dua-duanya 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo, dan juga di bawah samping ini juga ya, yang di samping. Nah, oke, itu adalah titik-titik yang kita harus pijat di daerah di daerah refleksi ya, dengan pijat refleksi. Kemudian juga ada beberapa ramuan yang bisa teman-teman pada saat lagi mengalami sakit mah ini untuk teman-teman minum, atau teman-teman makan, atau mungkin dibikin jus atau dibikin minuman ya secara herbal, yaitu gini seperti labu parang ya teman-teman. Untuk bisa jadikan itu sebagai ramuan, ambil buahnya, mungkin bisa di jus atau langsung direbus atau dimakan. Nah, terus juga bidara laut itu kita ambil kayunya, kunyit ya, kita ambil itunya, kita rebus ya, terus kencur. Nah, kemudian juga lengkuas, itu juga salah satu beberapa herbal yang bisa kita gunakan untuk membantu mempercepat penyembuhan dari penyakit sakit mah. Nah, kemudian yang harus teman-teman jaga itu adalah jangan minum minuman yang mengandung es, terus juga makanan yang mengandung pedas, terus asam, terus minum minuman yang beralkohol. Nah, kemudian makanan-makanan yang ibaratnya tuh teksturnya tuh keras gitu ya. Cari makanan yang lembut-lembut dulu agar lambungnya bisa beradaptasi, jadi tidak luka ya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa cara bagaimana kita mengobati penyakit mah dengan pijat refleksi. Nah, setelah dipijat refleksi ini, teman-teman biasakan selalu minum air hangat atau teh manis hangat 1 sampai 2 gelas agar kembali cepat pulih metabolismenya, sistem metabolismenya juga cepat kembali seperti semula. Nah, kemudian bila mana ada reaksi-reaksi akibat dipijat itu, biasanya kalau misalkan di air seni itu dia airnya berwarna keruh atau warnanya lebih kecoklatan dan lebih berbau. Nah, itu berarti tandanya bagus, kotorannya mulai banyak yang dikeluarkan. Kemudian bila mana lewat tinja atau BAB, mungkin tinjanya lebih lengket daripada biasanya. Bila mana lewat kulit, mungkin bisa ruam-ruam seperti orang keringat buntet ya, atau mungkin keluar luka-luka kecil-kecil seperti kalau ada jerawat di badan yang udah mateng ya. Oke. Nah, itu adalah beberapa reaksi yang setelah dipijat. Mudah-mudahan teman-teman setelah menonton sampai habis video ini mendapatkan manfaat. Dan bila mana video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar channel Erik Wiro ini bisa berkembang ke depannya dan bisa bermanfaat bagi banyak orang ke depannya. Dan bila ada pertanyaan seputar mengenai penyakit mah dalam video ini, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Insya Allah saya akan cepat membalas ya. Oke. Salam sehat untuk semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.